Nah, tapi yang paling penting ini bagaimana cara menyikapinya dan juga bagaimana cara mengontrol emosi dengan cara yang baik gitu ya. Misalnya nih Kak Dini, kadang remaja ini nih, Oh ya. ya kan? Remaja ini suka banget tiba-tiba uncontrol tuh emosinya, tiba-tiba meledak gara-gara nggak dikasih beli apa misalnya gitu, Ya. karena misalnya dia iri jadinya marah gitu kan. Iya, betul. Terus misalnya lagi cinta monyet, Iya, tuh bucin kan ya. bucin, kan? Jatuh cinta membuat dia pas putus down banget, Ya, memojokkan betul. diri gitu. Itu Betul, gimana tuh Kak betul. mengontrolnya? Pada dasarnya remaja itu adalah anak-anak, tapi di dalam dirinya itu sudah banyak fitur dewasa. Maksudnya fitur dewasa ini emosinya layaknya orang dewasa, terus pola pikirnya, kemampuan analisanya udah kayak orang dewasa. Tapi bedanya sama orang dewasa adalah remaja ini fiturnya itu belum matang. Jadi ini barang baru bagi mereka. Nah, bayangkan kita pakai HP aja ya. Nah, kita pakai HP aja, ganti HP nih. Kita masih kagok ya beberapa hari, ya nggak sih? Nah, Newbie gitu kan. Apalagi nih dedek-dedek remaja. Iya. Jadi dia sendiri kadang tuh bingung sama dirinya. Kok aku gini banget ya? Kok aku gitu banget ya? Nah, kadang-kadang itu beberapa pasien ya, Mbak Nat, itu ada orang tua datang ke poli psikologi mengeluhkan tentang anaknya. Anak saya dulu waktu pas zaman masih kecil itu tuh manis, nurut, bla 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 dan segala macam. Kok sekarang jadi begini, jadi begitu, jadi begini, jadi begitu. Nah, kadang-kadang orang tua lupa anaknya dikasih makan loh. Makin gede ya. Nah, makin gede kan makin pinter lah istilahnya gitu kan. Jadi cara menanganinya juga tidak biasa. Jadi cara yang lama saat dia masih kecil itu sebenarnya sudah out of date deh istilahnya gitu ya. Jadi kita expired bener, udah expired banget. Jadi kita harus mau belajar pola asuh yang baru. Nah, gitu. Jadi saat remaja kita itu kok gampang nangis, istilahnya dibentak dikit aja tuh langsung melo gitu, nangisnya 3 hari 3 malam gitu ya. Nah, ini kok baru diajak ceng-cengan itu biasa gitu kan, kok gampang banget tersinggung, dan tersinggungnya tuh langsung meledak yang wah kenceng banget sampai bentak-bentak orang, lempar-lempar barang gitu. Kok gini ya? Nah, itu adalah bagian dari mungkin tugasnya orang tua untuk mengajak si anak ini, coba yuk dek kita regulasi nih emosi, kita kontrol ini emosi, jangan kamu mau dikontrol oleh emosimu. Jadi kurang lebih seperti itu pola asuh yang harus kita modifikasi lah. Jadi pola asuh yang lama itu udah expired, kita belajar yang baru. Iya, terkadang orang tua nih kan ngeliat anaknya nih udah remaja nih, misalnya udah puber lagi kan. Iya, betul. Masih kayak apa nak, apa sayang gitu kan, padahal itu anak ETK gitu yang di apa sayang, apa anak mami gitu. Mereka baru kayak ih apaan sih mama ini kan, apa sih kan. Dulu kita bisa cium anak kita pas masuk TK sebelum sekolah, sekarang dia kayak iya apa sih gitu kan, apa sih mama gitu kan. Sama itu mungkin yang sering dikeluhkan sama orang tua, tukang jawab sekarang anaknya yang remaja. Ya nggak sih? Mereka nggak tukang jawab, mereka tuh hanya mencari alasan kenapa saya harus melakukan A, B, C yang diperintahkan oleh mama sama papa. Jadi kadang-kadang orang tua mungkin capek kerja kali ya gitu ya, atau stres di tempat kerja kali ya, atau kayak gimana gitu kan, atau kurang tidur deh orang tuanya gitu, udah deh ikut aja. Nah, kan ada kayak gitu kan. Nah, itu tuh yang sering bikin agak bermasalah hubungan antara orang tua sama anak. Berarti memang sebenarnya lebih ke peran orang tua kali ya. Mungkin pun kalau orang tua mau mengajari anak, kalau dia pun mungkin belum bisa mengontrol ya kan, duluan deh orang tuanya ke psikolog gitu kan. Nanti kalau misalnya suami istri saling belum tahu nih, kita kenapa sih ya, mungkin ke psikolog dulu. Betul. Terus menerapkan ke anaknya. Kalau anaknya pun belum ketolong juga, ya udah mungkin sama-sama ke psikolog, benahi. Mungkin cara ibunya ngomong seperti ini sebenarnya udah benar, tapi cara anaknya menanggap kadang semua anak kan nggak sama ya. Bener banget. Jadi memang anak-anak itu harus butuh peran orang tua yang mungkin peka lah ya, karena zaman sekarang kan si psikolog itu udah terbuka banget ya. Jadi nggak ada tuh yang tabu-tabu tuh kayak zaman dulu kan. Kan kalau zaman dulu kan kita ibu-ibu baby blues kan kayak lebay banget sih. Iya, benar. Iya, kayak apa sih gitu kan. Tapi kalau sekarang ibu-ibu tapi kalau sekarang kayak itu lebih apresiasi ya terhadap lebih mental merangkul health. lagi kan. Kadang sesama ibu-ibu tuh kayak saling ada grupnya gitu. Oke, terus kalau gimana nih Kak Dini dengan remaja yang mungkin tadi kan mengontrol emosinya, harus butuh pengalihan yang
positif gitu kan. Betul. Tapi gimana nih kasusnya seorang remaja yang mungkin di rumah dia baik-baik aja, Iya. ternyata di sekolah dia dominan banget loh. Iya, Dominannya tuh mungkin ada yang dia pinter debat ya. Iya. Tapi ada juga mungkin yang apa namanya? Destruktif ya, Iya. ganggu temennya. Ganggu temennya. Bully. Nah, gitu. Ya, Mungkin nggak ada juga. memukul tapi mungkin membuat mental temennya down. Betul. Misalnya zaman dulu ya kita belum puber, ada yang gemuk badannya gitu kan. Ya. Gendut kan sakit ya. Aduh. Soalnya dulu pernah ngerasain loh kayak Aduh, gitu ya kan ini. ampun. Aku diajakin gendut gitu. Allah. Itu kan nggak baik ya maksudnya. Iya, betul. Itu gimana tuh remajanya? Kalau untuk fenomena remaja yang mungkin di rumah tuh anak baik banget ya, karena kan kadang-kadang banyak tuh yang kayak gitu. Orang tua waktu pas dipanggil sama guru kaget dia, ya ampun di rumah tuh dia sayang adiknya, sopan sama orang tua, tetangga gitu kan. Tapi ternyata di sekolah dia punya sisi yang lain yang tidak tampak gitu kan. Nah, bisa jadi mungkin ini kembali lagi kalau misalnya memang ada kasus yang seperti ini kita harus melakukan pemeriksaan lebih mendalam ya. Tapi kalau misalnya secara umumnya saja kemungkinan itu kan ada banyak. Nah, salah satu kemungkinan itu bisa jadi ini adalah salah satu dari coping strategi atau strategi untuk merilis emosi-emosi si anak ini tapi dengan cara yang negatif. Nah, katakanlah mungkin di rumah dia memendam, mungkin dia tersinggung sama orang tuanya atau Takut, mungkin orang tuanya agak keras atau agak tegas gitu di rumah, dia nggak bisa punya kesempatan untuk maaf nih melawan atau mendebat sesuatu. Mendebat dalam artian dia pengen dapat menjelaskan gitu kan. Nah, pas di sekolah kan orang yang mungkin tidak bisa dia debat kan tidak banyak tuh. Nah, jadi ya udah mungkin disitulah dia mengeluarkan energi marahnya dia, frustasinya dia yang mungkin selama ini dia simpan waktu selama dia ada di dalam rumah itu tadi. Nah, ini sebenarnya pengalihan itu bisa menjadi salah satu coping stress, tapi pengalihannya itu tergantung, kita lihat dulu gitu. Ini positif atau enggak gitu. Nah, kalau ini anak mengalihkan energi frustasinya dia atau emosi yang terpendam dari dirinya dia itu lewat olahraga. Nah, itu mungkin oke, gitu ya, kita bisa terima gitu. Tapi kalau misalnya dialihkan dengan ngebully temennya, ngata-ngatain temennya gendut dulu kan, nah aduh jahat banget sumpah. Nah, itu kan destruktif ya, merusak. Nah gitu. Jadi salurannya itu tuh harus kita cek dulu. Apakah saluran itu, kalau saya sama pasien-pasien saya bilangnya apapun yang tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak melanggar hukum, dan itu bisa menenangkan dirimu, lakukan. Gitu ya. Seperti itu. Misalnya dia suka yang cara yang agak barbar, nah, mungkin bisa boxing gitu kali, yang samsak itu kan. Bisa gitu. Tidak merugikan orang, tapi dia pun olahraga, berkeringat, energi marahnya mungkin bisa keluar, frustasinya bisa keluar gitu. Muay dengan Thai, cara karate gitu. Iya, betul sekali gitu. Kalau kasus yang seperti itu Kak Dini, pernah nggak Kak Dini tangani gitu? Pernah nggak ada remaja yang gitulah, mungkin suka bully atau orang tua yang bingung gitu? Jadi untuk yang kebanyakan sih korban ya. Korban Dari bully gitu. Nah, jadi datang ke psikolog, bercerita dan lain-lain sebagainya. Nah, itu karena kita pada dasarnya tuh lebih fokus ke memberdayakan individu yang sedang bermasalah ini. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah kita alihkan frustasi dan juga memandang negatif dirinya dia itu ke hal-hal yang positif. Kebetulan cewek ya gitu, anak cewek remaja gitu, apalagi sih ya, kamu suka make up enggak? Nah gitu. Jadi nggak tahu, coba dong, kamu tuh cantik loh sebenarnya, gimana caranya pakai make up ini kamu bisa lebih oke, lebih bagus penampilanmu, lebih positif dia melihat dirinya dia sendiri gitu. Gitu ya Kak ya, iya coba yuk. Nah jadi tapi sebelumnya saya izin dulu ya sama orang tuanya gitu kan, karena dia tanya hobinya apa, nggak ada gitu. Teman-temannya di rumah biasanya temenan sama siapa aja, ya nggak ada juga. Jadi resource-nya dia itu tuh terbatas. Nah kebetulan dia suka menggambar. Nah gambar itu kan warna kan di kertas gitu kan. Ya kalau make up kan warna tapi di wajah kan bikin cantik, bikin shading bener. Jadi memang ada juga ya korban ya. Ada Aduh, itu kasihan loh Kak Dini. Iya bener.
Untungnya apalagi dulu sepengalaman Nadia dan teman-teman mungkin ada yang kalau dibully dia nggak berani cerita ke rumahnya. Betul. Karena dia takut orang tuanya itu sedih gitu. Ada yang sedih atau malah takut orang tuanya marah. Iya, ada yang bilang item gitu kan, atau bodoh gitu kan. Aduh kan itu kan sedih yang ngeliatnya. Iya, betul. Jadi memang mungkin orang tua pun nggak sadar ternyata remajanya pengalihannya seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya tadi nih balik ke orang tua ataupun usia dewasa atau remaja menuju dewasa, sebenarnya gimana cara kita tahu pengalihan kita itu? Nah, jadi syarat regulasi emosi yang ketiga ya yang selalu saya kampanyekan ke pasien-pasien itu bisa membuat dirimu tenang. Jadi pasca melakukan kegiatan ini rasanya tuh lebih rileks. Nah gitu. Setiap orang kan beda-beda dong, ya nggak sih? Tadi pasien saya make up, oh ternyata dia oke gitu. Kalau saya make up mungkin kayaknya enggak deh gitu ya. Tapi ternyata ada orang yang B dia ngerasa nonton film Korea misalnya. Nah, tapi kalau mau nonton film Korea kita cek dulu ya berapa jam yang kamu butuhkan gitu. Nah, kalau misalnya sampai berjam-jam gitu ya berarti kan itu udah merugikan diri sendiri kan, bukan buang waktu gitu. Atau mungkin yang K-pop, tapi K-popnya kita cek dulu apakah udah kebablasan atau masih dalam tahapan yang normal-normal saja gitu. Nah, apapun yang bisa membuat kita itu relax. Kegiatannya macam-macam. Jadi kalau misalnya nih kan kalau marah sama sedih itu sebenarnya bikin sakit lah, maksudnya bikin sakit tubuh gitu, kayak misalnya nih. Nah dia kalau misalnya nangis itu pusing. Oh gitu. Kayak aduh pusing palaku gitu, jadi kayak aduh pusing gitu kan. Terus kalau marah tuh kayaknya panas gitu kan. Jadi itu berpengaruh nggak sih sama kesehatan gitu? Jadi gini. Kalau misalnya emosi mau muncul itu kita tahu ya, entah emosi apapun itu kita paham gitu kan. Nah itu mungkin setelah kita mungkin nanti belajar kita mengenali sensasi tubuhnya itu seperti apa supaya kita bisa identifikasi ini yang datang siapa nih kan gitu ya. Nah itu mungkin ini nggak mudah ya, tapi harus kita pelajari. Kita time out dulu. Nah time outnya tuh seperti apa ya, kita coba ini kayaknya aku mau emosi nih, ya udah deh aku coba ngapain ya. Nah itu kan setiap orang beda-beda. Nah emosi itu atau emosi yang datang itu, ini perumpamaannya agak aneh, nggak apa-apa ya, kayak mau pergi ke belakang, mau pipis ya, terasa kan. Nah udah terasa gitu terus nggak mungkin kita langsung lepas di tempat ya nggak sih. Nah tapi kita jalan dulu cari tempat untuk melepas itu. Saat udah ada tempat yang aman dan nyaman dan nggak ada yang ngintip gitu kan, ya udah kita lepas. Nah nyaman nggak sih waktu pas kita nyari? Kan nggak gitu. Tapi aneh kan kalau misalnya kita langsung lepas gitu kan. Nah seperti itulah emosi. Saat emosi marah itu datang, kita coba lihat lingkungan ini akan mengizinkan saya nggak untuk meledakkan emosi ini. Kalau misalnya iya, oh ya sudah, nggak masalah. Tapi kalau misalnya enggak, kita coba usahakan kita tahan dulu. Tapi setelah itu kita cari tempat aman, tempat nyaman bagi kita. Dan itu syaratnya 3 itu tadi. Dan kita keluarkan di sana, harus dikeluarkan. Nah banyak yang bilang kalau emosi itu harus ditahan gitu ya. Ya sebenarnya sih kita tuh manusia tuh kayak cangkir. Nah gampangnya lagi ya kayak cangkir. Nah gitu. Jadi kalau misalnya cangkir itu kan dikasih air, lama-lama kan penuh tuh. Jadi anggaplah cangkir itu kita, terus emosi itu adalah airnya. Nah kalau cangkir penuh itu kan nggak perlu kita dorong-dorong gini kan, nggak perlu kita tiup aja dia kan bisa keluar tuh. Makanya kan kadang-kadang banyak orang yang ini sensi banget deh sekarang, ada apa? Nah gitu, jangan-jangan cangkir emosionalnya itu sedang penuh. Nah jadi memang intinya itu harus dikeluarkan, harus gitu ya? Dikeluarkan. Dengan cara apa? Ya dengan cara yaitu tadi kita coba kita identifikasi, setelah itu time out, dan kita memang harus punya regulasi menenangkan diri yang memang setiap orang itu pasti berbeda-beda. Nah seperti itu. Jadi intinya tuh nggak ada tuh katanya emosi kamu harus ditahan gitu kan. Mungkin ditahan pas mau berjalan ke tempat yang bisa melampiaskan itu tadi. Betul. Jadi memang itu berpengaruh juga kan kalau kita ngeliat orang mukanya lagi bete gitu kan, kusem jadinya gara-gara males kerja misalkan, emosi jadi malas kerja, pakai baju ngasal, rambut acak-acakan gitu kan. Jadi memang keluarkanlah emosimu itu di tempat bisa yang aman. Tapi bisa juga dengan cara yang lembut, misalnya orang dengerin musik klasik, bisa. atau enggak melukis. Bisa. Itu kan
feminim banget ya, maksudnya apa sih, soft banget gitu ya, Cantik banget ya caranya. cantik gitu kan. Tapi kalau kamu mau barbar ya udah boxing aja tuh disamsak gitu kan, olahraga push up gitu. Bisa Positif? gitu. Itu positif, diterima. Diterima. Siapa yang akan bilang ih aneh deh kok dia gitu ya, nah gitu kan, nggak ngerugiin orang lain juga kan. Iya, kalau betul, kita betul. olahraga gitu. Samsak capek tidur langsung Iya, kamu, nggak ada bener. waktunya untuk beremosi lagi Betul, atau betul. mengingat emosi itu. Sama mungkin tambahan dikit ya, kita tuh kadang-kadang ada beberapa orang, nggak semua mudah-mudahan ya, tapi ada sebagian orang yang menganggap kalau gini deh, sebelum kita bahas tentang emosi, kalau kita dengar kata emosi itu yang terpikirkan pertama kali apa? Marah. Nah, padahal emosi kan ada banyak Iya. tuh. Nah, jadi kadang-kadang kita itu banyak orang yang mengekspresikan pun dengan cara yang salah. Nah, gitu. Misalnya orang tua anaknya lagi main sepeda di tengah di tepi, di depan halaman deh Iya. gitu kan. Nah, tiba-tiba kerompang jatuh gitu. Kan biasanya emak-emak langsung lari gitu kan. Iya. Diseret anaknya sambil marah-marah. Bisa jadi emosinya cemas loh. Iya betul Ya kan? betul. Jadi sering salah alamat yang namanya emosi itu. Aslinya jijik keluarnya marah. Iya. Aslinya takut keluarnya marah. Aslinya cemas keluarnya marah. Cuma happy aja mungkin, joy aja atau Langsung seneng aja kelihatan. yang mungkin agak matching lah gitu. Oh iya bener Cara sih, ekspresinya. ibu-ibu kan khawatir kan kayak gitu kan, padahal hatinya udah yang kayak gitu kan. Sebetulnya, jadi Takut orang dimarahin. dewasa di sekitarnya anak itu juga harus tepat dalam mengekspresikan si emosi itu sendiri gitu. Karena tanpa sengaja kadang-kadang kita tuh mengajarkan orang dewasa di sekitar anak itu kan peniru ulung ya Mbak Nat ya. Nah, mereka tuh kadang-kadang ya salah mengajarkan tanpa sengaja ya, Iya, tanpa iya. sengaja salah mengajarkan, akhirnya anak-anak jadi salah belajar juga gitu.